Halo Sobat Komunikasi, pernahkah kamu berpikir kenapa sih kita perlu repot-repot mengirim pesan? Kenapa pesan itu harus sampai dan dipahami? Jawabannya ada pada fungsi komunikasi itu sendiri. Dalam video 5 menit ini, kita akan bedah tuntas peran krusial fungsi komunikasi sebagai alur pesan yang menentukan keberhasilan interaksi kita. Mari kita pahami, ada 5 fungsi utama yang akan kita bahas. Dari sumber kepada penerima. Fungsi adalah tujuan yang ingin dicapai komunikator. Melalui pesan tersebut, ibaratnya, fungsi adalah destinasi dari pesan yang akan kita kirim. Ada 5 fungsi utama yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi informatif atau penyampaian informasi. Tujuannya hanya satu, yaitu memberitahu sesuatu. Pesan mengalir sebagai data dan fakta. Breaking news, I actually could use your support, but I've convinced myself that asking for help would make me a burden. And instead of giving you the choice, I'm going to make the decision for you by never asking and suffering in silence. More after this. 2. Fungsi kontrol atau pengawasan dan perintah. Pesan mengalir untuk mengatur, mengendalikan, atau memberikan instruksi. 3. Fungsi persuasif atau mempengaruhi. Pesan berusaha mengubah sikap, opini, atau perilaku penerima. Alur pesannya harus meyakinkan. 4. Fungsi ekspresif atau ungkapan emosi. Pesan mengalir sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan, emosi, dan ide-ide pribadi. 5. Fungsi sosial atau pembangun hubungan. Pesan berfungsi untuk membangun, memelihara, atau merusak ikatan antara individu atau kelompok. Inti peran fungsi. Jadi, fungsi bertindak sebagai filter dan pemandu alur pesan. Fungsi yang kita pilih menentukan format pesan, pilihan kata, dan channel yang kita gunakan. Alur pesan informatif pasti berbeda dengan alur pesan persuasif. Oke, sekarang saatnya tes pemahaman singkat. Coba tentukan fungsi komunikasi yang paling dominan dalam skenario ini. Seorang guru sedang memberikan pengumuman wajib mengenai tata tertib baru di sekolah. Fungsi komunikasi apakah yang dominan digunakan guru tersebut? Yap, jawabannya adalah B, fungsi kontrol. Mengapa? Karena pesan tersebut bertujuan mengatur dan memberikan instruksi wajib mengenai perilaku yang harus ditaati penerima pesan. Hebat! Mari kita perdalam dengan studi kasus. Kita akan bedah kasus mengajak teman donasi. Fungsinya adalah persuasif dan sosial. Alur pesannya harus dimulai dengan cerita yang menyentuh, diikuti data, dan diakhiri ajakan bertindak. Keberhasilannya yaitu teman termotivasi dan ikut berdonasi. Jadi kesimpulannya yaitu fungsi komunikasi adalah kompas yang memandu alur pesan kita. Tanpa kompas ini, pesan kita bisa tersesat dan gagal mencapai tujuannya. Ingatlah 5 fungsi tadi: informatif, kontrol, persuasif, ekspresif, dan sosial. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga pembahasan singkat ini membuka wawasanmu. Jangan lupa terapkan konsep ini dalam komunikasimu sehari-hari ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam komunikasi.